tergabung dalam kelas 6C. Alhamdulillah bisa bertemu siang hari ini untuk bersama-sama kita membahas mengenai mata kuliah di penanganan ABK ya. Pekan kemarin kita sudah asinkronus, teman-teman. Saya minta mencermati materi yang sudah saya tautkan. Kemudian saya juga sudah menautkan link video untuk nobar, nonton bareng tapi sendiri-sendiri begitu ya. Nobar satu kelas tapi sendiri-sendiri tentang filmnya Helen Keller. Sudah ditonton? Halo, sudah ditonton? Ini saya bicara apa terdengar? Punya saya nggak bisa dibuka, Bun. Iya, Bun, punya saya juga nggak bisa dibuka. Apanya? Link videonya nggak bisa dibuka? Oh, jadi ya, belum Bun. pernah nonton. Oh, kenapa bunda-bunda nggak ada yang itu interupsi di saya? Kalau tidak bisa dibuka waktu di grup, kayaknya tidak ada yang menyampaikan ya, filmnya tidak bisa dibuka gitu, ada tidak sih? Apa saya kurang menyimak? Atau bunda searching sendiri di YouTube gitu film Helen Keller? Enggak juga ya? Kan bisa ditonton, aslinya bisa di searching juga sendiri gitu. Enggak ya? Dari 40 orangan di kelas 6C ini nggak ada yang sama sekali nonton berarti? Error bunda. Tidak ada suaranya. Ini suara saya terdengar tidak? Kok saya rasanya bicara sendiri di kelas 6C ini? Apa belum siap? Terdengar jelas. Ya, saya sudah mengajak bunda-bunda berinteraksi di kelas. Jadi kalau saya meminta direspon, tolong direspon. Bisa? Baik, Ibu. Ya. Nah, Bisa, Bunda. Ya, baik, terima kasih. Saya konfirmasi dari kemarin film yang sudah saya tautkan ternyata belum bisa ditonton. Kalau belum bisa, kenapa saat itu tidak langsung konfirmasi? Mungkin saya bisa perbaiki di Spada gitu linknya, atau saya juga bisa kirim ulang di grup gitu, atau teman-teman cari sendiri, oh ini filmnya Helen Keller nih gitu, ketik aja tuh Helen Keller gitu ya. Kalau dikiranya itu cuma materi, Bun, soalnya kan itu PowerPoint sama PDF, jadi mungkin dikiranya hanya materi saja. Terus kan saya ada kata berikutnya, Bunda, ada labelnya di saya, dan silakan tonton film ini, ya kan? Nah, iya betul. Nah, berarti kan kalau tonton film ini kan berarti tidak hanya materi, Bun. Coba Bunda mencermatinya gimana? Ya. Itu yang padahal kita tidak ada meeting gitu. Jadi harapannya kan sebetulnya Bunda nonton secara personal, nanti kita ulas bersama, karena kalau kita tonton itu waktunya tidak akan cukup ya, durasinya 1 jam lebih. Kalau saya potong-potong itu juga nanti tidak akan terlihat prosesnya gitu. Soalnya kalau di HP memang munculnya cuma materi pun tiga-tiganya. Kalau bukanya di HP, iya, hanya satu kelas ini bukanya di HP semuanya, tidak ada yang di laptop, atau mungkin Bunda tidak ada inisiatif bertanya, ini ada nonton film Bu, maaf ini ada film yang tapi tidak ada linknya gitu. Disayangkannya itu saja inisiatif untuk mengkonfirmasi. Saya kalau clear tidak apa-apa dikonfirmasi. Mohon maaf ya Bun, kesalahan kami kurang teliti. Ya Bu, mohon maaf. Mohon maaf Bunda. Ya. Soalnya kalau materi enaknya maksudnya di HP Bun daripada di laptop. Jadinya saya cuma duduk di ini, munculnya cuma materi, jadi maksudnya cuma di HP, jarang materi di laptop soalnya. Iya, baik. Ke depan instruksinya mohon dicermati lagi ya, gitu. Karena bisa jadi selain materi ada forum diskusi yang harus diisi, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman kan tadi meetingnya tidak setiap pekan ya, tetapi bisa saling mengingatkan, saling koreksi, punya koreksi.
ilustrasi gitu ya, video. Ini kan saya punya video gitu. Apa namanya, supaya kita tidak ngomong doang gitu. Kalau saya bicara misalnya dari KTP-nya itu kita bisa baca sendiri gitu ya. Nah, tapi apa, melihat secara jelas bagaimana penanganan ABK, toh saya juga yang tidak bisa menangani anak ABK tunarungu, tidak bisa gitu. Maka saya mengajak diskusi kepada bunda-bunda semuanya ya, kalau praktik baiknya bagaimana, apa namanya, bagaimana penanganan anak pada anak yang tunarungu itu kan saya pun sendiri sudah tidak lagi memegang kelas yang inklusi ya. Dulu saja waktu terakhir mungkin 2009, 2008 sampai 2010 sebelum saya ke Semarang ke sini gitu. Jadi tidak, nah maka saya berikan ilustrasinya video begitu. Memperkaya pemahamannya dari situ gitu. Oke, baik. Daripada berlama-lama saya putarkan saja, tapi bukan filmnya nanti silakan ditonton sendiri. Oh, kalau teman-teman yang apa namanya sudah apa yang artinya nanti ya ketika menonton film bisa apa bisa dilihat seperti apa ya, namanya film otomatis ada fiksinya, tetapi ini hasil itu adalah non fiksi karya nyata apa ya kok dari kejadian yang sebenarnya ya gitu. Jadi seorang anak kecil yang dulunya bisa gitu ya, sampai pada akhirnya karena sakit sehingga tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar gitu. Nah, pada akhirnya nanti tetap bisa berhasil menjadi seorang hakim kalau tidak salah ya, Pak Sarjana apa jaksa gitu. Kalau boleh minta tolong pun nanti link YouTube-nya dikirim di grup aja. Soalnya kan kita juga nggak tahu nama tokohnya tadi siapa juga. Saya akan tampilkan sekarang video contoh sesi AVT, seksi auditory verbal terapi untuk anak-anak yang tunarungu. Silakan bisa disimak, tolong konfirmasi kalau suaranya tidak terdengar. Suaranya kecil sekali, Bunda. Ya sudah. Kita main mobil-mobilan ya? Ya? Oke, kira buka. Kira buka. Kira buka. Kira buka. Tanya yang mana ya? Belum kok. Tarik.
jatuh. Oke lagi, Vira duduk lagi. Ya, Vira duduk lagi. Vira duduk lagi. Jauh amat putarnya. Vira duduk. Vira duduk. Oke, Vira duduk lagi. Nah, sekarang giliran mama, ibu. Vira tunggu ya. Vira tunggu giliran ibu dulu. Tunggu ya. Kita mau ambil? Oke, Vira ambilin. Mana? Mana ya mobil merah? Mobil merah jatuh. Mobil merah jatuh. Sini. Oke, bawa kembali. Bawa kembali. Bawa ke sini. Makasih. Kita lagi ya. Yuk, kita lagi. Mobilnya jatuh. Sekarang giliran Vira. Ayo duduk. Sekarang Vira. Vira meluncur. Mobil Vira mau meluncur. Vira dari atas. Oh ya, di sini. Hitung dulu ya. Kalau mau jalan hitung dulu ya. Ayo hitung bersama. Sekarang kom lagi ya. Sekarang kom ya. Perhatikan. Biru ya. Biru nanti. Ya. 1, 2, 3. Jalan. Mobil orange ya. Sekarang itu. 1, 2, 3. Mobil merah jalan. Jatuh juga. Vira sekarang pilih biru. Vira jalan. Biru. Jangan sampai jauh. Jalan lagi. Mobil Vira jalan. Vira giliran mobil Vira. Ya, saya stop sharekan dulu saja itu sementara ya. Bagi yang memiliki sisa pendengaran ya, itu tidak tunarungu yang total, tidak deaf gitu. Jadi masih memiliki sisa pendengaran sehingga bisa diberikan terapi auditori begitu. Teman-teman tadi bisa melihat dan bunda-bunda bagaimana penyampaian ya kalimat atau katanya pun tidak sekompleks seperti kita ngobrol ya pada orang yang tunarungu, tapi seperti kalau di metode pengembangan bahasa saya menyebutnya telegraphic utterance ya, dua kata tadi mobil biru gitu ya, misalnya baju biru gitu, kemudian ibu Vira gitu, jadi dua kata. Baik, nanti boleh kita sambil berdiskusi, barangkali teman-teman atau bunda-bunda punya pengalaman bertemu atau mungkin pernah terlibat dalam memberikan penanganan terhadap anak tunarungu. Ya, kemarin disajikan bahwa materi ya terkait dengan metode pengajaran bagi anak tunarungu ya, yang apalagi tunarungunya mungkin yang deaf ya begitu,
masih yang tidak memiliki sisa pendengaran atau tunarungu total gitu ya, tapi dia tetap bisa membaca ujaran ya dari lawan bicaranya seperti itu. Jadi seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa juga, sehingga bisa membuat dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi itu. Nah, karena di sini ada 50% bunyi ujaran ya, bunyi bahasa tersebut yang terlihat dari bibir gitu. Saat bibirnya terbuka gitu ya, ibu misalnya begitu ya, jadi nanti ada hembusan nafasnya, ada gerakan bibirnya. Jadi kenapa kan bicara tuh idealnya bibirnya juga kita terbuka gitu, tidak ada yang giginya juga yang bicara tapi giginya tuh tidak ikut terbuka, itu kan tidak terdengar jelas ya. Berbeda dengan seperti ini, saya membuka tutup sesuai dengan artikulasi, sesuai dengan bagaimana vokal dan konsonan itu diucapkan gitu. Yang pertama adalah belajar bahasa melalui ujaran atau speech reading. Jadi ini ya, nah memang speech reading ini bisa menjadi salah satu alat bantu, tetapi juga tetap memiliki kekurangan ya, karena tadi hanya 50% yang bisa dibaca oleh bibir gitu ya, seperti itu. Sehingga yang di belakang nya gitu ya, itu harus dirasa dari sini nih ya, dari leher. Itu kenapa salah satu terapi di anak tunarungu juga bisa dari sini dirasakan dari ya gitu. Jadi ada getaran yang bisa menjadi isyarat bagi anak tunarungu untuk berkomunikasi tersebut dengan mengenal kata atau suku kata tersebut. Kemudian ada belajar bahasa tadi melalui pendengaran. Jika tadi memiliki sisa pendengarannya, ada yang menggunakan alat bantu dengar. Sekarang sudah teknologinya sudah semakin banyak begitu, dan sudah semakin baik. Jadi yang ada yang pernah nonton video yang bayi juga yang lahir dengan tunarungu total, kemudian bisa sembuh dengan diberikan alat bantu yang teknologi canggih gitu ya, bagaimana mendengar pertama kali suara ayah dan ibu sampai menjerit histeris gitu, mendengar suara ayah dan ibunya gitu. Kemudian ada juga belajar bahasa secara manual ya artinya ini ketika anak tunarungu atau yang memiliki pendengaran yang ringan ya begitu, mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat. Ini biasa kita gunakan juga mungkin ya kalau kita berbicara, walaupun kita sama-sama bisa mendengar, tapi kadang seringkali kita pakai bahasa isyarat gitu ya, pakai isyarat tangan, pakai isyarat mata, kadang gitu ya, kedip-kedipan aja sudah cukup untuk memberitahu kalau itu misalnya ada suatu hal yang menarik begitu, atau ada hal yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut Ashman ini ya, bahwa komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada anak tunarungu, sehingga mereka bisa perlu untuk mempelajarinya. Teknik-teknik yang dapat dilakukan di kelas ya, ini untuk tunarungu ringan. Kalau di metode pengembangan bahasa, teman-teman kalau yang pernah ikut kelas dengan saya, ada bagaimana meningkatkan anak pada yang dengan gangguan pendengaran atau hearing impairment. Nah, ya ini bisa masuk kategori tunarungu di kelas ini, tunarungu dengan kategori ringan. Jadi ini tadi bisa mendengar seperti anak yang tadi, sehingga bicara dalam jarak yang dekat, kalau perlu saling berhadapan begitu ya. Kalau kelasnya di kelompok besar begitu ya, dekatkan dengan anggota kelompok lainnya, atau bahkan mungkin guru juga dekatkan dengan guru, seperti itu ya. Nah, gunakan bahasa tubuh untuk menyertai arahan atau penjelasan konseptualnya. Ini gunakan bahasa tubuh tadi sudah ya. Kalau di luar negeri ada namanya pusat mendengarkan, Bunda dan teman-teman ya. Jadi ada pusat seperti sudut atau sentra atau area. Nah, namanya itu pusat mendengarkan atau area mendengarkan. Biasanya di situ ada TV, ada tape ya, yang atau dengan ini nih earphone, sehingga anak bisa menyetel ya, bisa membunyikan gitu bunyi-bunyi suara-suara ya tertentu dari playernya yang disiapkan, seperti itu. Kemudian juga teknik yang berikutnya, Bunda dan teman-teman tadi bicara dengan jelas ya. Jadi pastikan kalau berkomunikasi itu sebetulnya tidak hanya saja untuk
ringan ya. Kita saja memang ya harapannya kan ketika berbicara sampaikan dengan artikulasi yang jelas, atau kepada anak usia dini begitu ya, tidak ikut-ikutan celat ya, tutu, mimi, kecil begitu ya, gitu, mam ya tuh. Kalau mam mungkin bisa jadi itu memang bahasa bakunya ya, cicil, cekolah misalnya begitu ya. Jadi bicaralah dengan bahasa yang jelas ya, dengan menggunakan volume suara yang cukup. Ketika kita tahu ada anak yang mungkin kesulitan mendengar, kita tidak perlu berteriak-teriak, karena itu juga akan memberikan respon yang kurang nyaman bagi anak tersebut sebetulnya. Dia bisa terdengar, saya yakin dia bisa merespon gitu. Kemudian berilah waktu yang cukup untuk merespon, sehingga anak memiliki waktu juga yang cukup untuk memproses. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara dan mau meminta responnya, ya jangan terburu-buru untuk minta dijawab gitu ya. Tapi berikan waktu dulu, karena bagi dia bagaimana mereka merespon, mendengar atau menyimak apa yang kita ucapkan, kemudian memprosesnya, kemudian proses untuk mengekspresikan itu juga butuh waktu yang tidak sebentar ya, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru meminta respon, meminta jawaban pada anak yang dengan gangguan pendengaran ini atau tunaringan ini gitu. Ya. Ada juga tadi terapi terpadu ya, gabungan antara terapi bicara dan terapi mendengar ya, itu tadi salah satunya juga AVT tadi gitu ya, audio visual terapi itu. Kemudian membiasakan untuk mendengar kata ya, dengan menggunakan telinga atau mungkin dengan menggunakan alat bantu dengar gitu ya. Tetap menggunakan volume bicara normal ketika bicara. Nah, tidak perlu berteriak, karena ini yang sebetulnya kurang dipahami. Jadi seolah-olah kalau tunarunga jadi bicara itu seolah kencang ya. Kalau yang sudah mengalami gangguan pendengaran juga misalnya umumnya kan lansia-lansia sepuh-sepuh kita misalnya gitu, yang mulai pendengarannya terganggu itu kan kalau suara bisik-bisik atau mungkin bicara pelan kurang terdengar. Tapi kalau bicara keras itu juga ya mungkin kadang agak tersinggung seperti itu, mungkin maksud anaknya, maksud cucunya mungkin biar terdengar. Tapi orang tua kalau suaranya selantang sekeras itu tetap saja merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, karena bukan volumenya yang paling penting, tapi ini bagaimana gerakan mulutnya gitu ya, gerakan mulutnya untuk bisa belajar ya. Itu apakah kata-kata yang terdiri dari misalnya vokal dan konsonannya juga itu bisa terdengar dengan jelas. Nah, kita juga harus menyadari ya, ketika melakukan terapi itu anak-anak sudah memang memiliki keterbatasan, tetapi bukan untuk ditingkatkan apalagi disembuhkan, tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi di gangguannya tersebut gitu ya. Maka untuk mengatasi hal tersebut boleh dipakai gambar ya, itu sehingga membantu anak tunarungu ringan ini memaknai kata, memaknai mungkin instruksi yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Tapi kalau sudah memahami kata yang dimaksud ya, gambar atau alat bantu visual ini sudah boleh dihilangkan ya. Ini ya ayah bunda juga harus menyadari bahwa sangatlah penting untuk terus-menerus mengenalkan kata-kata baru
sama begitu ya, yang lebih bisa mengukurnya kan ya jarak klinis begitu. Nah ini bunyi benda, alarm, binatang, musik, manusia dikenalkan ya. Kemudian ada kesadaran adanya bunyi tertentu ya, ada bunyi benda terpilih misalnya ketika sendok di teng-teng-teng-tengkan ke gelas bagaimana bunyinya gitu ya. Untuk kacang-kacangan dimasukkan ke dalam botol bagaimana bunyinya. Bunyi alat terpilih misalnya ada suara petir ya, suara kemudian air terjun begitu. Binatang terpilih misalnya yang terdekat ayam, kucing gitu, sampai semuanya ya. Ada banyak teman-teman silakan paling tidak mencermati, oh ada ya untuk anak tunarung ini treatment atau mungkin ya rencana atau rancangan program yang sespesifik mungkin ya begitu. Baik, itu teman-teman ya, nanti silahkan dicermati. Nanti kan kemarin sudah meminta mencermati. Saya ingin sekarang teman-teman kita mungkin bisa diskusi lebih interaktif saja ya, terkait bagaimana sih barangkali teman-teman punya pengalaman melihat bahkan punya begitu anak yang memiliki gangguan pendengaran atau bahkan tunanetra yang DIF tadi begitu. Silakan sambil izin saya menyimak informasi di grup kelas saya di sekolah ya. Silakan. Ada, jadi berarti tidak punya pengalaman, tidak ada yang mau berbagi? Belum pernah Bunda. Pernah Bunda. Biasanya kalau saya itu sulit bicara. Kalau yang pendengar itu jarang Bunda. Izin bertanya boleh nggak Bun? Silakan, boleh. Ya Bun, terima kasih. Izin bertanya Bun, itu kan kadang kalau anak di TK itu kan kadang ngomongnya agak susah ya. Itu tuh masuk nggak Bun kalau mungkin telinganya agak terganggu atau gimana gitu? Maksudnya udah TKP tapi jarang berbicara gitu Bun. Nggak apa namanya, responnya itu susah. Itu terkadang ada hambatan di telinganya nggak, atau memang ke autis ya maksudnya? Iya, baik, seringkali kita jangan terburu-buru ya untuk menjustifikasi anak, melabeli anak kalau bicaranya nggak lancar, autis begitu. Ya itu bagi saya sangat tergesa-gesa sekali Bunda ya. Dan autis itu yang bisa melabeli juga bukan kita sebagai guru, tapi perlu banyak pihak yang memang ya sudah memberikan screening ya, sudah memberikan pemeriksaan, dilakukan banyak hal asesmen terkait dengan diagnosa dari gejala atau perilaku siswa ibu tersebut begitu. Jadi jangan terburu-buru ketika ada anak yang aktif sedikit saja, oh itu ADHD begitu ya, itu tidak terburu-buru begitu. Nah sebetulnya ada diagnosis ABK-nya tersebut ibu yang harus difahami. Nah tadi terkait gimana ya kalau anaknya di kelas itu bicaranya itu masih nggak lancar, sudah ketinggalan sama teman-teman seusianya begitu ya. Nah memang salah satunya bisa saja ada ketika anak tidak bisa berkomunikasi dengan temannya, dengan lingkungannya. Salah satu faktor pemicunya karena bisa jadi itu adalah anak memiliki gangguan di pendengaran ya. Maka ibu cermati
ya, apakah anak itu misalnya ketika dipanggil itu nyaut apa tidak. Kalau dipanggil dalam jarak waktu jarak tertentu ya, misalnya ibu di depan nih, di depan kelas, anaknya misalnya sedang di ujung kelas, coba ibu bicara ketika memanggil misalnya Mbak Ida, Mbak Ida gitu ya, sini misalnya, apakah anak itu diam saja ataukah misalnya langsung merespon begitu ya. Kemudian suka kalau kalau kita bicara terlihat iya, tapi ketika ditanya lagi tuh nggak tahu misalnya gitu ya. Terus kalau bicara kalau ditepuk, nah baru misalnya menengok dan langsung responsif. Nah itu gejala-gejala itu. Kalau di metode pengembangan saya ada ya secara lebih spesifik gitu. Karena di sini kita langsung ke penanganan, saya diagnosisnya di skip begitu. Nah semoga mungkin nanti di diagnosis bagaimana cara mendeteksi anak ini apakah memiliki tuh ya keistimewaan atau kekhususan ya di pendengarannya, apa ciri-cirinya, apalagi kalau yang tunarungu yang sudah total ya begitu kan tidak bisa mendengar apa-apa gitu. Nah maka ya tadi bisa jadi salah satunya ya Bu, tapi banyak faktor. Apakah memang tadi speech delay itu pun sama harus setelah dilakukan screening tertentu gitu ya. Tapi gejala-gejalanya kan akan sangat nampak. Kok ini 5 tahun tapi kok bicaranya masih 1-2 kata saja, 1 kata pun tidak jelas begitu ya. Misalnya usia kronologinya 5 tahun tapi perkembangan bicaranya kok masih sama seperti anak 1 tahun yang masih 1 kata ya, itu pun juga mungkin tidak terdengar jelas, kan itu sangat jauh berbeda. Maka ibu lakukan sesegera mungkin ya, komunikasi dengan orang tua, apa yang terjadi, lihat latar belakangnya, apa yang akan dilakukan kita seterusnya, kita itu dalam arti sekolah dan orang tua, karena yang berhak dengan semuanya anak-anak itu tentu saja para orang tuanya. Jadi orang tuanya sangat perlu tahu kondisi putra putrinya. Bisa jadi orang tuanya kurang peka, kurang sadar. Nah itu pun juga bagian dari edukasinya. Setelah itu ibu sampaikan ini sangat penting untuk diidentifikasi lebih lanjut, dideteksi lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut. Maka saran kami silakan ibu lakukan pemeriksaan, boleh kemana misalnya gitu, ibu cari referensi apakah dokter tumbuh kembang untuk dilihat ya screening perkembangannya seperti apa gitu, ataukah mungkin nanti dari sana dianjurkan psikolog kah misalnya begitu ya. Tapi kan Bu misalnya tantangannya apakah semua orang tua bisa menerima semudah itu ya, sadar ketika putra putrinya itu sebetulnya memiliki kebutuhan khusus begitu, kemudian kondisi sosial ekonomi yang juga ya gitu, kadang ada saja menjadi tantangan. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya yakin kalau ya kita berkomitmen untuk menyampaikan orang tua, juga orang tua kemudian juga merasa terpanggil gitu, entah itu keterbatasan apapun, biasanya upaya apapun akan ditempuhnya gitu ya Ibu. Iya Bunda, terima kasih Bun. Ya silakan tadi Bu Agustina ya, mau raise hand atau siapa? Satu lagi Bun ya. Mau berbagi. Bu Agustina ya silakan. Ya silakan. Dulu pernah ada yang punya, baik, udah terdengar belum Bun? Baik. Ya. Sekarang malah nggak terdengar. Di-off-kan kameranya Bu. Sementara. Di-off-kan dulu kameranya biar sinyalnya bagus. Bagaimana nggih? Seperti itu, mohon maaf. Pertanyaannya nggak terdengar Maaf sama sekali. belum dibuka. Iya, saya mau bilang Suaranya tidak terdengar. Iya, saya juga tidak bisa mendengar Ibu. Oh, ya. Nah, tadi pertanyaannya sama sekali tidak terdengar. Ya. Oh, seperti ini. Bentar, saya pindah. Bu, off kamera saja dulu.
tidak merespon kalau dipanggil seperti itu. Tapi untuk orang anaknya itu seperti itu, pernah gejala tunarungu pernah saya sampaikan supaya untuk periksa, tapi malah nangis Bu seperti orang tuanya. Dan saya dengar kepada tetangganya itu mereka lebih memeriksakan anak kepada orang pintar seperti itu Bu. Bagaimana sikap kita sebagai wali guru, sebaiknya bagaimana? Iya, iya itu tadi kembali ke kesadaran ya. Tapi sebelum Bunda menyampaikan kepada orang tua ya tadi, jangan ujug-ujug gitu, jangan tergesa-gesa begitu ya Bunda. Kalau bisa lakukan pengamatan yang sangat intensif untuk memastikan apa yang ingin Bunda komunikasikan kepada orang tua itu berdasarkan pengamatan atau berdasarkan asesmen yang faktual. Misalnya, ya tadi Bunda ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa ada anak muridnya ini misalnya kok enggak itu kayak kurang dengar gitu. Nah, Bunda lakukan pengamatan. Nah, ini kalau nyambung di mata kuliah saya di asesmen, Bunda lakukan pengamatan bahwa anak ini misalnya Mbak siapa ya, Mbak Rara, yang hari ini misalnya ketika pagi jam berapa ketika dipanggil tidak merespon. Ya misalnya duduk paling belakang misalnya ya duduk dipanggil tidak merespon. Baru kemudian Bu Guru mendekati dengan menepuk pundaknya baru merespon misalnya. Kemudian pada saat bicara atau pada saat kegiatan klasikal bagaimana bisa merespon apa tidak ya. Nah, jadi punya data bagaimana kemampuan anak atau perilaku anak di situ di kelas. Jadi Bu, nanti kami mau bicara, ini putra Ibu sepertinya kurang dengar ya Bu. Nah, ya faktanya apa, datanya mana, evidence-nya mana, contoh perilakunya. Nah, itu yang dimaksud tuh. Ya, gitu. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan ke orang tua, ketika kita sudah mendeteksi, melihat nih ada hal yang aneh dari perkembangan anak itu, kita lakukan pengamatan. Kalau dulu ada namanya di buku catatan anak yang memerlukan perhatian khusus. Ya, gitu. Nah, itu dituliskan hari apa, kondisinya bagaimana. Oh, hari ini nggak dengar, itu kurang bisa merespon. Ditanya temannya misalnya juga tidak bisa merespon sehingga ditinggal main sama teman-temannya. Terus apalagi gitu, apalagi. Nah, gitu. Ya, jadi pada saat Ibu mau berkomunikasi, Ibu punya data banyak. Ibu ini berdasarkan pengamatan kami di kelas gitu. Jadi kalau disajikan bukti yang seperti itu, ya kalau orang tuanya malah shock, lagi tidak terima, ya itu kembali ya mungkin bisa jadi karena kaget tidak menyangka. Tapi kalau kembali ke tidak sadar ibunya, apalagi ke merasa anaknya baik-baik saja, tinggal Ibu, kalau menurut saya Ibu kembalikan saja ke orang tuanya, memilih silahkan ya. Istilahnya kami ingin memastikan bahwa putra Ibu ini misalnya bisa dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita sedang menganalisis kebutuhannya ini apa Bu gitu. Ya, kalau Ibu misalnya sakit perut, maka kan tidak boleh saya berikan yang pedas-pedas, ya kan? Gitu misalnya. Maka ini pun sama. Bagaimana kita memberikan layanan pada anak kalau kita tidak tahu itu kondisi merekanya bagaimana. Gitu intinya. Atau analoginya. Itu ya Ibu ya. Begitu Bu Agustina, bisa dipahami ya. Di kolom chat saya sudah memberikan link filmnya, boleh nanti di copy dulu, nanti silahkan tonton untuk tambahan materi di tunarungu ini, gitu ya. Baik, saya pikir cukup saya ingin menyelesaikan pertemuan ini lebih awal karena room meeting sudah saya buka untuk kelas lain. Saya juga bertemu dengan kelas karyawan dan akan meminta juga agak lebih awal begitu. Jadi ini saya juga dan teman-teman tidak sampai selesai ya, tidak apa-apa, biar kalau ada kuliah bisa berlanjut ke perkuliahan sebelumnya, berikutnya begitu. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini di penanganan tunarungu, semoga bermanfaat. Nanti silakan bisa dicari pengayaan dari baik dari literatur lain maupun dari video-video lainnya begitu. Terima kasih, salam hangat dan salam semangat selalu untuk teman-teman, salam sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Terima kasih Bunda. Sama.